Selamat malam Bang Cobi Mirsa Pol TV dimanapun Anda berada, senang sekali kembali hadir di hadapan Anda Jaksa Menyapa 2026. Dan tentunya ini adalah sebuah program yang diinisiasi Kejati Sumatera Selatan yang berkolaborasi dengan Pol TV Memang Punjo Kito untuk menghadirkan sebuah ruang dialog agar masyarakat lebih mengenal hukum dan pada akhirnya menjauhi hukuman. Kita juga mengenal seperti apa capaian kinerja dan juga program-program yang dilaksanakan teman-teman insan-insan adiaksa yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Dan malam hari ini masih bersama HGKND. Dan juga Vera Sugarti Putri, dan tentunya episode kali ini masih bersama dengan Kejaksaan Oku Selatan kali ini. Hage. Betul sekali. Dengan narasumber kita selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Oku Selatan, yakni Bapak Alman Noveri SHMH. Selamat malam Bapak. Malam. Baik, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Baik, tentunya ini tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita perkenalan dulu kepada pemirsa Pol TV dari biodata Bapak. Dulu sebelum ke Kejari Oku Selatan itu ada di mana dulu sebelumnya? Silakan. Ya, terima kasih. Saya sebelum Oku Selatan ini berkecimpung di wilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Nah, jadi jaksa pertama saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Setelah itu kembali lagi ke Bengkulu dan menjabat sebagai kasih di Kabupaten Kaur, Lebong, Seluma, dan selanjutnya di Oku Selatan. Baik. Sebelumnya dari tahun berapa Pak awalnya berkecimpung di kejaksaan ini? Di tahun 2004. 2004. Oke, baik. Kalau untuk di Kejaksaan Oku Selatan ini sendiri sudah berapa lama? Di Kejaksaan Negeri Oku Selatan ini sudah 3 bulan terhitung Februari tadi dilantik. Oh, nggak lama setelah Pak Kajari ya, ya, ya. Biasa. Baik, mungkin sedikit merimain juga kepada masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, terkhusus Oku Selatan, seperti apa sih tugas utama dari bidang intelijen di Kejari Oku Selatan? Silakan Pak. Ya, bahwa yang menjadi tugas utama bidang intelijen Kejaksaan Oku Selatan yaitu melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang intelijen, penegak hukum, dan penerangan hukum. Di daerah hukum Kejaksaan Negeri Oku Selatan, yaitu seperti melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Di mana lingkup bidang intelijen penegakan hukum meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana mendukung penegak hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu, turut melakukan pengawasan terhadap orang asing, turut melakukan pengawasan terhadap sistem perbukuan, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Baik, kalau untuk seberapa pentingnya dari peran intelijen sendiri dalam mendukung penegakan hukum di daerah ini bagaimana Pak? Peran penting intelijen itu dalam mendukung penegakan hukum di daerah sangatlah penting. Tanpa intelijen yang kuat, penegakan hukum di daerah akan bersifat reaktif, menunggu kejadian baru bertindak, yang biasanya memerlukan biaya lebih besar dan risiko sosial yang lebih tinggi. Dengan intelijen, penegak hukum menjadi lebih proaktif dan presisi sehingga kepastian hukum dapat berjalan beriringan dengan stabilitas keamanan daerah. Selain itu, diketahui jika intelijen, terutama intelijen Kejari Oku Selatan sebagai garda terdepan sebagai pemberi informasi kepada pimpinan terkait permasalahan hukum yang ada di daerah hukum Kejari Oku Selatan, serta selalu memberikan masukan kepada pimpinan terkait langkah-langkah yang akan diambil. Membuat sebuah keputusan. Terhadap stakeholder lain, intelijen Kejari Oku Selatan selalu berkoordinasi demi mendukung penegakan hukum di daerah. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh intelijen Kejaksaan Negeri Oku Selatan yakni melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap suatu permasalahan hukum sehingga dapat menegakkan hukum yang berkesinambungan. Baik, mungkin masyarakat belum tahu banyak ini Pak, apa perbedaan dari peran intelijen kejaksaan dengan aparat intelijen lainnya ini Pak? Gimana ya? Perbedaan dari intelijen di kejaksaan dengan aparat intelijen lainnya? Ya, perbedaan sebenarnya tidak ada sama semua. Yang penting sifat di pekerjaan di lapangannya, intinya kita menggali info-info, menggabung info-info tersebut, dan di situ juga kita tidak bisa berdiri sendiri, akan tapi kita harus kerjasama dengan stakeholder, di mana kita ada istilahnya grup-grup intel
intinya mengumpul satu bahan informasi untuk dilaporkan kepada pimpinan kita. Bersinergi terus pastinya Iya. Pak ya, dengan Intel Polri, Iya. mungkin dengan yang BIN ya mungkin ya, yang Iya. lainnya. Dan tentunya intelijen ini merupakan mata dan telinga Adiaksa, mata dan telinga pimpinan yang selalu memberikan informasi-informasi kepada pimpinan dan juga menjadi supporting data kepada bidang-bidang lain juga. Ini yang dilakukan dari intelijen sendiri. Nah, seperti apa nih Pak? Bagaimana bidang intelijen melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran hukum? Ya, terima kasih. Bahwa intelijen kejaksaan, khususnya di bidang intelijen kejaksaan negeri Oku Selatan, dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggar hukum, yakni dengan cara melakukan pemetaan menyeluruh terhadap sektor-sektor yang rawan terjadi pelanggaran hukum, dan menggali informasi sebaik-baiknya dari informan, berkoordinasi dan dengan stakeholder yang ada di daerah atau mendatangi langsung tempat di mana ada potensi pelanggar hukum, melakukan pengumpulan data dan informasi. Setelah mendapatkan informasi dan data, maka tim intelijen akan melakukan telaah terhadap peristiwa dengan memperhatikan kerangka ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT yang terjadi dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam hasil telahan tersebut ditemukan ada potensi pelanggaran hukum, maka tim akan memberikan masukan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan SOP yang berlaku. Baik, selama Bapak menjabat di Oku Selatan sendiri, apa saja nih bentuk ancaman ataupun gangguan yang sering teridentifikasi di wilayah Oku Selatan ini sendiri? Ya, baik. Bentuk ancaman yang sering teridentifikasi di wilayah Oku Selatan diantaranya ancaman pelanggaran hukum seperti adanya ancaman akan dilakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana dan pembangunan, pelanggaran hukum peredaran gelap narkotika yang dapat meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda bangsa, khususnya pemuda di daerah Oku Selatan. Selain topografi di wilayah Kabupaten Oku Selatan, sering menjadi ancaman gangguan yakni rawan terjadinya tanah longsor pada saat musim penghujan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Sedangkan gangguan yang sering terjadi di Oku Selatan yaitu sering terjadinya pemadaman listrik yang secara berkala dapat mengganggu aktivitas masyarakat Kabupaten Oku Selatan. Oke, baik. Kalau untuk mekanisme sendiri Pak, dari pengumpulan dan juga validasi informasi di lapangan itu seperti apa? Nah, pengumpul data itu tadi kita kan ada mengumpul suatu grup ya, di grup baik di peringkat desa, kecamatan, apabila mereka ada suatu hambatan ini dia memberitahukan kita di grup itu. Oke, baik. Berarti ada tim-timnya yang tergabung dalam suatu Iya. grup tersebut. Iya. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan peran dari intelijen sendiri yang mewakili kejaksaan dalam melakukan pengamanan proyek strategis daerah ataupun proyek pembangunan pemerintah nih, mungkin Pak Alman bisa sampaikan. Ya, baik. Bahwa intelijen dapat melakukan pengamanan proyek pembangunan strategis atau PPS di daerah. Yang dimaksud dengan PPS yaitu dari tugas intelijen penegak hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah atau melawan upaya pekerjaan kegiatan intelijen dan atau pihak lawan merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketentraman umum dalam pembangunan strategis. Yang mana adapun yang menjadi kriteria untuk proyek strategis daerah diantaranya PSD ditetapkan dalam peraturan daerah, peraturan bupati atau keputusan bupati atau direksi BUMD lainnya. Oke, Baik. Kalau dalam melakukan tugas di lapangan keseharian pastinya kan dibantu dengan tim ya. Sedikit merimain terkait dengan struktural dari Kasintel sendiri Pak mungkin. Gimana Pak? Ada kasubsi ataupun ada jaksa di bawahnya boleh ya. disampaikan. Ya, di bidang intelijen kalau di Kejari itu ada 2 kasubsi, yaitu kasubsi 1 dan kasubsi 2. Oke, baik. Berarti ada kasubsi 1 sama Ya. kasubsi 2. Oke, baik. Kalau dari bidang intelijen sendiri, bagaimana intelijen mengidentifikasi potensi konflik sosial ini Pak, yang berdampak hukum ini sendiri, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, cara deteksi dini itu tadi kita pasti ada program khusus ya, seperti Jaksa Menyapa kan, di situ kita banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan, baik penyuluhan hukum maupun penerangan hukum di tingkat masyarakat sampai tingkat terkecil maupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kita menyatakan itu supaya mendeteksi itu kita melakukan penyuluhan hukum itu ada juga ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok itu. Baik. Bahkan sampai ke sekolah-sekolah juga masih dilakukan juga ya Pak? Masih. Sama sekolah itu setahun biasanya berapa sekolah nih dimasukin? Untuk tahun ini 4.
Oh, tahun ini sudah 4. Ya, kalau di ini tapi itu target 4. Targetnya Tapi 4. lebih baik lebih bagus lagi. Oke, karena memang kita bekerja berbasis anggaran tadi Iya, ya, Pak ya. iya. Ini SMP atau SMA atau bahkan dari kecil SD? Nanti kita di mana tingkat kerawanan kita baca dulu. Itu tadi kita petakan dulu kan. Yang mana kira-kira di sini kurang mengerti masalah hukum gitu. I see. Karena memang kalau tadi kita di episode sebelumnya bersama dengan Pak Kajari, yang menjadi PR adalah masih terkait dengan narkotika yang dikhawatirkan menyasar kepada generasi-generasi muda ini, Pak Alman ya. Itu pasti, apakah itu juga akan disisipkan dalam materi di jaksa masuk sekolah juga? Ah, itu pasti, itu poin pertama, masalah narkotika. Saya amati di Oku Selatan sangat banyak yang terlibat dari jaringan narkotika ini. Jadi di situ poin penting bidang intelijen untuk melakukan penyuluhan masalah narkotika pada intinya itu. Baik, mungkin dari indikator apa nih Pak, suatu daerah itu bisa dikatakan memiliki stabilitas hukum yang baik itu sendiri? Kalau indikator tuh kita agak susah ngomong ya. Intinya kalau bilang indikator ternyata ada nanti. Pada intinya kalau indikator stabilitas hukum bagus itu baik, ya pasti tidak ada masalah. Intinya gitu aja. Pasti lebih sedikit ya. Iya, sedikit ya. Nah inilah indikator, salah satu indikator keberhasilan dari intelijen juga ya. Iya. Karena mencegah. Tapi di sisi lain, indikator keberhasilan dari Kasipidum dan juga Kasipitsus, banyak kasus yang ada yang bisa diungkapkan ya. Iya. Nah, jadi ini saling melengkapi lah pastinya. Nah, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya bersama dengan Pak Kasintel dari Kejari Okus Selatan. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa PAL TV, kembali lagi bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih dengan narasumber yang sama dengan Bapak Alman Noveri SHMH selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Kita kembali lagi di segmen kedua ini Pak Alman. Di segmen kedua ini mungkin kita membahas sejauh mana ini koordinasi dari bidang intelijen sendiri dengan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya ini bagaimana? Ya, baik. Bahwa bidang intelijen selalu berkomunikasi dan bersama lagi dengan instansi lain, koordinasi yang dilakukan baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari ataupun tugas lainnya. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan dengan cara komprehensif sehingga dapat saling memberikan informasi, saling tukar pikiran namun tetap saling menghormati satu sama lain, melakukan pengawasan aliran kepercayaan melalui forum pakem bersama unsur-unsur agama. Intelijen juga menjalin kerjasama teknis dengan instansi pemerintah daerah untuk mengawal stabilitas ekonomi. Seluruh hasil koordinasi dan temuan di lapangan dirangkum dalam laporan harian yang dikirimkan secara berjenjang ke pimpinan pusat, sehingga tercipta satu kesatuan komando yang efektif, sinergi yang kuat. Ini memastikan bahwa setiap potensi gangguan di wilayah Oku Selatan dapat deteksi sejak dini ditangani secara kolaboratif bersama instansi terkait. Baik, kalau untuk saat ini program unggulan yang sedang dijalankan dari pihak intelijen Kejaksaan Negeri Oku Selatan ini sendiri apa Pak? Iya, baik. Program unggulan itu banyak ya. Salah satunya penegakan hukum pada masyarakat, penerangan hukum seperti Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Jaga Desa, Jaksa Menyapa salah satu yang ini ya. Terus Pakem, pengawasan aliran kepercayaan. Baik. Nah, kalau di Okus terkait dengan aliran kepercayaan, apakah sudah ada temuan-temuan yang mengindikasi ke aliran sesat ini, Pak? Ya, terima kasih. Kalau Okus, alhamdulillah masih nihil ya, tidak ada ya? belum ditemukan. Intinya signifikan, di mana terakhir kami melakukan kolaborasi Pakem sama instansi terkait itu bulan Maret ya, bulan puasa. Di situ ada pertemuan, intinya belum ada indikasi yang agak melanggar hukum, intinya aliran kepercayaan tersebut. Intinya masih dalam keadaan aman, kondusif di wilayah Oku Selatan. Oke, baik. Untuk di wilayah Oku Selatan masih kondusif ya Pak ya. Lalu ini bagaimana peran intelijen sendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi ini khususnya? Ya, peran intelijen dalam upaya pencegahan korupsi yaitu dengan melakukan upaya pencegahan seperti melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum kepada stakeholder terkait yang memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mengamati dan mengawasi terkait pembangunan, pengadaan serta perbuatan yang dapat menimbulkan
tindak pidana korupsi. Oke, baik. Berarti tentunya masih ada juga peran-peran intelijen dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait juga ya Pak ya, untuk menjalankan program-program yang sudah disebutkan dari Pak Alman tadi sendiri. Baik, dan juga pastinya memberikan ini yang saya mau tanya juga, seperti apa supporting ke bidang Pitsus lah khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi ini sendiri, Pak Alman. Koordinasi dengan bidang pidana khusus. Ya, terima kasih. Koordinasi bidang Pitsus ini tentunya harus memang kita melakukan kolaboratif ya. Tidak bisa intinya terlepas bidang intelijen di mana pada saat Pitsus melaksanakan penyelidikan itu intinya kami di belakang terus mendorong, intinya mendukung dan mengawasi apa yang sedang dilakukan bidang tindak pidana khusus. Untuk dari segi intinya salah satunya dari segi keamanannya, dan kami juga bidang intelijen membaca situasi di lapangan, apakah misal suatu kasus itu yang masih diolah di bidang khusus ada hambatan, tantangan dan segala macam itu. Oke, baik. Dari program unggulan yang sudah Bapak sebutkan dan juga upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, ini bentuk kegiatan dari penerangan hukum yang dilakukan pada masyarakat itu seperti apa, Pak? Ya, itu penyuluh hukum yang dilakukan kepada masyarakat yaitu salah satunya dengan melakukan program Jaksa Menyapa serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta memberitahu tentang saksi yang akan berlaku apabila melanggaran peraturan yang berlaku. Penyuluh hukum dapat diberikan dengan cara bertatap muka maupun secara online. Oke, baik. Berarti ini update di sosial media seperti Instagram Ya. juga melakukan penyuluhan hukum seperti itu, Pak. Bisa. Baik, luar biasa ya, karena memang pentingnya terkait dengan literasi bagi masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di Ogan Komering Ulu Selatan ini, dan inilah peran dari intelijen sendiri. Nah, kalau terkait dengan program ada yang namanya Jaksa Jaga Desa ya Pak ya, ini seberapa concern kita di sana, apa saja yang mungkin sudah dilakukan, apakah intelijen juga mengambil peran sentral di situ? Terima kasih. Yang Jaksa Jaga Desa ini sangat bagus perannya. Intinya di mana di situ kami ada sistem tersendiri aplikasinya namanya Intelize. Nah, di situ mencakup semua program desa itu, jaga desa. Baik, salah satu contohnya misalnya jaga budaya. Di situ ada budaya misalnya di sana ada candi. Dia harus adanya untuk semua. Dan di situ juga kita bisa mengontrol dana desanya untuk keuangannya. Baik, terdata semua ya, termasuk dari sistem semua ya Pak ya? Iya. Nah, kalau menurut Pak Alman sendiri nih, selama bertugas di Oku Selatan, apakah para kepala desa ini sudah cukup memiliki pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan anggaran desanya masing-masing, atau masih banyak sekali yang masih miss terkait dengan administrasi dan lain-lain? Terima kasih. Selama saya baru 3 bulan ini, saya intinya belum menemukan signifikan ya masalah anggaran yang dikelola oleh desa itu, dikarenakan mereka apalagi ini baru tahap pertama ya. Jadi intinya memang mereka itu nanti setiap ada pencairan dan penganggaran pengeluaran uang itu, mereka harus dimasukkan aplikasi di Jaga Desa itu. Nanti kita bisa memantau. Dan mereka pun kalau ada keluhan dan hambatan di lapangan masa pencarian, mereka pasti berkoordinasi dengan kita dan minta istilahnya bagaimana sih untuk mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Jadi sejauh ini kan dari Kejari Oku Selatan sendiri selalu bersinergi dengan jajaran dari Kejari Oku Selatan sendiri dan juga dengan pihak-pihak instansi lainnya. Tak luput juga dari peran masyarakat. Kalau untuk sejauh ini melihat kelibatan dari masyarakat Oku Selatan sendiri untuk memberikan informasi kepada pihak intelijen ini bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah ya, signifikan. Intinya mereka ada respon, dan di sini juga kan bisa ngasih masukan seperti sekarang udah banyak program ya. Seperti salah satunya seperti yang MBG salah satunya ya. Nah, di sini juga ada aplikasinya Jaga Dapur MBG. Di situ juga mereka bisa membuat laporan intinya penerima manfaat. Misalnya salah satu tidak sesuai atau bagaimana spek makanan tersebut. Nah, peran masyarakat juga sangat penting sekali untuk ngasih masukan ke kita. Kita juga nanti meng-up ke pusat. Nanti pusat
koordinir semua Oke. laporan itu. Keterlibatan dari masyarakat tersebut menyampaikan saran ataupun kritik tersebut melalui aplikasi tersebut atau langsung datang ke Kejari, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya Bisa bisa. dari span lapor, aplikasi maupun datang sendiri. Ya mohon maaf ya, kita kan nggak bisa meratakan masyarakat. Mungkin dia ada apa istilahnya media kadang-kadang terkendala sinyal kan. Mm-mm. Jadi kita tampung, mereka datang kita tampung, kita layani dengan baik. Oke. Baik. Kalau untuk sejauh ini kritik ataupun saran dari masyarakat itu terkait apa ini, Pak? Banyak kan? Nah itu tadi ya, masa kritik banyak itu namanya baru 3 bulan, alhamdulillah selama ini belum ada ada kritik ya. Adem-adem lah Pak ya Iya, sebenarnya belum ada usulannya kritik masih ya. intinya ya. Oke, Iya. belum ada kritik yang terlalu berat gitu Iya, ya, Pak ya. iya. Baik. Nah, tetapi terkait dengan ataupun unjuk rasa, demo, apakah sudah ada juga di situ? Masih belum juga? Nah itu belum. Belum ya? Iya. Habis saja kan ya. Ya. Berarti Tapi- masyarakat Okusnya Tapi kita ada open ya banyak. terkait dengan apapun mungkin keluhan, Betul. pendapat yang mau Betul. disampaikan. Betul, pasti kita open sih, Iya. nggak tertutup. Intinya Betul. kita layani dengan baik. Layani dengan baik. Karena memang kejaksaan sudah bertransformasi, pastinya semakin ke sini sudah menjadi jauh lebih humanis dan dekat dengan masyarakat pastinya ya Pak ya. Ya. Nah, terkait dengan supporting data kepada pimpinan nih Pak, seperti apa yang sudah terjalan selama ini? Ya seperti yang data pimpinan itu tadi kita setiap hari itu pasti membuat laporan harian. Mhm. Ya di mana apa yang kita amati setiap hari itu apa, intinya kita selalu update. Nggak Mhm. boleh laporan hari ini besok baru dikasih, tidak boleh, itu nggak update namanya. Jadi apapun hari ini kita dapatkan, misalnya data harga sembako. Jadi hari ini kita update data itu, lapor ke pimpinan, jadi kita up nanti ke lebih berjenjang atas lagi. Baik, kalau kita beralih ke langkah konkret yang dilakukan dalam Divisi Intelijen dari Kejari Oku Selatan sendiri, langkah konkret apa ya ini untuk mencegah kebocoran anggaran proyek pemerintah ini misalnya Pak? Ya, untuk menjaga pemerintah tadi, itu tadi kita banyak-banyak melakukan penyuluhan penerangan ya, kalau pemerintah penerangan ya, intinya supaya agar mereka tidak melanggar aturan. Dan situ juga kita berkolaborasi ke paling tidak kalau tingkat daerah itu inspektorat untuk mengawasi OPD yang ada mengeluarkan anggaran negara itu. Oke. Baik, luar biasa. Dan masih banyak tentunya yang akan kita bahas bersama dengan Pak Kasintel terkait mungkin apa yang akan dilaksanakan di 2026. Karena memang salah satu tadi sudah disampaikan ada jaksa jaga desa, ada jaksa masuk sekolah, termasuk ini Jaksa Menyapa adalah program dari intelijen juga pastinya untuk memberikan edukasi literasi kepada masyarakat. So jangan kemana-mana, masih ada satu segmen bersama dengan Pak Kasintel dari Kejari Oku Selatan. Tetap di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih dengan narasumber yang sama, ini Bapak Alban Noveri SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Baik Bapak, ini di segmen terakhir mungkin kita berbicara terkait dengan tantangan mungkin yang dihadapi oleh pihak Intelijen Kejari Oku Selatan sendiri mungkin di lapangan ini bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih. Tantangan yang dihadapi bidang intelijen khususnya di Oku Selatan ya sangat baik sekali. Tantangan terbesar yang dihadapi bidang intelijen di lapangan yaitu karakteristik geografis wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan jurang secara langsung menyulitkan mobilitas serta meningkatkan risiko operasional personel sehingga menghambat kecepatan distribusi informasi dan koordinasi komunikasi dalam memperoleh informasi data karena masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki kualitas internet yang bagus serta masih membutuhkan waktu yang cukup lama apabila ingin dikunjungi secara langsung oleh personel intelijen Kejari Oku Selatan. Oke, baik. Ini Bapak selaku Kasih Intelnya sendiri, bagaimana strategi ini untuk meningkatkan aktivitas kinerja intelijen ke depannya ini? Iya. Terima kasih. Strategi itu pasti banyak ya. Yaitu salah satu strategi yang digunakan yaitu memperkuat mata dan telinga ya
di tingkat desa melalui kerjasama dengan warga dan aparat setempat dengan cara terus membangun dan meningkatkan jejaring informan yang ada di daerah dan meningkatkan kemampuan personel jajaran intelijen serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada seperti media sosial dan website-website yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia. Tetap menjalankan program penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah. Kalau untuk sekarang ada nggak proyek strategis daerah yang menjadi concern dari bidang intelijen yang lagi dikawal nih, Pak? Iya, tahun ini belum ada untuk PSD ya. PSD belum ada di Oku Selatan. Oke, tadi sempat di-spill juga terkait dengan MBG nih ya. Ya. Nah, peran kejaksaan tuh di mana, di bagian apa nih, Bu? Pengawasan kah atau apa? Peran kejaksaan di sini mengawasi. Pengawasan itu tadi kan ada aplikasi diluncurkan Jaksa Jaga MBG ya. Intinya. Di situ nanti ada aplikasi penerima manfaat dapat melaporkan dan ngasih masukan, bahkan apa ditemukan di lapangan bisa masukkan semua situ. Nanti di-up ke pusat langsung. Baik, mungkin dari MBG juga bisa dideteksi mungkin tindak kasus korupsi di sana juga bisa berarti, Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan. Oke, baik. Nah, kalau untuk peran intelijen sendiri dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi bagaimana? Peran intelijen ya. Peran intelijen itu yaitu teknik informasi saat ini memegang peran sentral terhadap modernisasi kegiatan intelijen melalui penggunaan aplikasi. Salah satu Intellice, Panlapor, dan Jaga Desa. Inovasi ini memungkinkan terciptanya sistem pemantauan yang terintegrasi di mana pimpinan dapat menerima laporan situasi secara real time untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain permudah koordinasi internal, teknologi ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan, sehingga potensi gangguan keamanan maupun penyimpangan dana desa dapat dideteksi sejak dini. Dengan demikian, teknologi informasi berfungsi sebagai jembatannya yang menghubungkan pelosok daerah dengan pusat komando, memastikan penegakan hukum berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Baik, dari pihak intelijen sendiri ini bagaimana menghadapi perkembangan zaman seperti ini? Bahkan kejahatan sendiri ini bisa berbasis digital, ini bagaimana, Pak? Ya, di sini untuk proses digital itu kita memang harus ada tenaga IT ya. Jadi di situ kita berkolaborasi juga ke stakeholder seperti Polri, ya, IT lainnya. Nah, di situ juga kita melakukan cek. Kita dibantukan tenaga-tenaga IT yang ada di Kejaksaan Oku Selatan. Baik, kalau untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparat intelijen sendiri bagaimana ya, Pak? Ya, kita tetap menjaga integritas ya, profesional itu paling diutamakan di kejaksaan agar tidak menyimpang dari aturan. Di sini juga kita harus menguatkan integritas itu harus punya prinsip. Itu aja, Pak. Oke, Baik. baik. Nah, mungkin seperti apa nih Pak Kasintel kontribusi dari bidang intelijen dalam menciptakan situasi yang kondusif di daerah terutama di Oku Selatan? Ya, bidang intelijen berkontribusi menciptakan situasi kondusif daerah dengan menjalankan fungsi deteksi atau peringatan dini dan cegah dini guna meredam potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi konflik nyata. Di lapangan, intelijen aktif memetakan kerawanan sosial, memantau stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mengawal proyek strategis daerah agar berjalan lancar tanpa hambatan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, melalui penyusunan laporan harian dikirimkan secara berjenjang kepada pimpinan, intelijen menyediakan landasan data yang akurat untuk mengambil kebijakan penegakan hukum yang tepat sasaran. Dengan terjun langsung dalam pengawasan aliran kepercayaan dan mitigasi risiko di pelosok, intelijen memastikan harmoni sosial tetap terjaga sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara optimal. Baik, di tahun 2026 ini Pak, mungkin target yang ingin dicapai dari program-program yang dijalankan oleh intelijen sendiri di 2026 ini apa? Ya, targetnya intinya ya, salah satunya program sesuai dengan anggaran kita ya. Intinya yang kita sebutkan Jaga Desa, Jaksa Masuk Sukal dan lain itu target utama. Nah, di sana juga kita menyisipkan intinya bahaya narkotika tadi. Karena di Oku
kalau saya lihat sangat tinggi Mhm. narkotika. Dan jadi situ gimana ke depannya untuk meminimalisir supaya kalau bisa jangan ada narkotika di Oku Selatan itu. Oke, Oke, baik. Kalau betul. untuk rencana jangka panjangnya sendiri ada nggak, Pak, di bidang intelijen dari Kejari Oku Selatan? Di bidang intelijen yang kepanjang itu tadi ya, sesuai DIPA, kita jangan terpaku di anggaran. Hmm. Nah, apapun itu kerja kita harus laksanakan untuk masyarakat, khususnya di Oku Selatan. Oke, jangan terpaku dengan anggaran Iya. intinya ya, Pak ya. Lakukan lebih ya Pak ya pastinya Iya. ya. Dan pastinya ini menjadi PR dari bidang intelijen seperti yang disampaikan Pak Kastel tadi terkait dengan penyuluhan dan juga penerangan hukum pada generasi muda Iya. yang dimana narkotika ini bukan hanya tantangan dari Oku Selatan yang hampir setiap daerah ini perkara dominannya ya salah satunya narkotika dan makin kesini menyerang anak-anak Iya. muda bahkan anak-anak di bawah umur. Jadi salah satunya dari Jaksa Menyapa ini juga diberikan edukasi lagi kepada masyarakat dari Pak Kasintel bahayanya dampak buruk daripada narkotika itu sangat sangat luar biasa ya Pak Alman ya. Iya. Nah, lalu dari Kasintel memberikan support data tadi kepada Kasipitsus, kepada pimpinan dan juga kepada kalau ke Kasipidum sendiri nih Pak, apakah juga cukup berkolaborasi nggak nih Ya, untuk pidana umum ya? ya terima kasih ke bidang pidum khususnya tetap berkolaborasi. Salah satunya seperti restoratif justice. Mhm. Nanti bidang intelijen intinya kalau ada suatu perkara di-RJ-kan, kita harus profiling tersangka. Profiling tersangka, kehidupan tersangka sehari-hari. Jadi tidak serta-merta suatu perkara itu harus dihentikan, tidak. Nanti sebelum di-RJ-kan kita harus profiling dulu. Nah, memenuhi syarat tidak dia itu mau di-RJ-kan. Oh, itu masuk peran dari intelijen Kepidum, juga. ya. Oke, Ya. luar biasa ya. Dan itu menjadi salah satu program yang menjadi concern di akhir-akhir ini terkait dengan mekanisme keadilan restoratif ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari seorang kasih intelijen kepada masyarakat di Oku Selatan. Silakan Pak Alwan. Ya, pesan harapan ya yang tertuju pada masyarakat Oku Selatan untuk senantiasa meningkatkan literasi hukum dan tidak ragu dalam menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Oku Selatan, terutama dalam memberikan informasi terkait kondisi di pelosok daerah. Pesan utama adalah menjadikan hukum sebagai panduan dalam setiap tindakan demi keamanan bersama, karena dengan tingginya kesadaran hukum, tantangan geografis maupun keterbatasan infrastruktur tidak akan menjadi penghalang bagi terciptanya wilayah yang kondusif. Ya. Baik, luar biasa. Jadi itu sudah cukup pesan-pesannya Pak? Masih Ya, lagi? salah satu yaitu mari kita bangun Oku Selatan yang lebih maju dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketertiban masyarakat, karena Kejaksaan Negeri Oku Selatan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oke, Kejaksaan Negeri Oku Selatan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Baik, terima kasih banyak Ya. Bapak Alman Dan Noveri. satu lagi pesannya. Boleh, boleh. Ya, Apa tuh? jangan lupa bahagia. Wow, Iya. agak dalam yang terakhir ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasintel, luar biasa untuk waktunya, untuk edukasinya pada malam hari ini di Jaksa Menyapa 2026. Selamat kembali bertugas melayani masyarakat di Oku Selatan. Dan terima kasih juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Oku Selatan, khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya, yang terus setia menyaksikan Jaksa Menyapa 2026 di PAL TV. Dan tentunya kita semakin mengenal seperti apa peran masing-masing insan-insan adiaksa yang ada di seluruh Sumatera Selatan yang bukan hanya berperan di persidangan, tetapi juga semakin dekat dengan masyarakat. Saya Hakika Indi. Dan saya Vera Sugarti Putri, tetap saksikan Jaksa Menyapa, tentunya bersama dengan kejaksaan yang ada di Sumatera Selatan lainnya ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.